saya ingatkan, ya seperti, sekiranya untuk teman-teman semua yang berhalangan hadir ya, seperti teman-teman kebanyakan, ini bukan kebanyakan lagi, ya, itu berhalangan hadir untuk kegiatan, teman-teman nggak usah khawatir karena nanti ada rekaman Zoom dan juga soft file yang diberikan oleh Voko Indonesia untuk teman-teman bisa pelajari, ya. Oke, mungkin itu aja dari saya, Bu Dokter. Izin Ibu Dokter untuk, PPT-nya apakah dari saya atau dari Bu Dokter saja yang share screen, Bu Dokter? Saya aja yang share. Oke, baik. Dipersilakan Bu Dokter. Izin untuk teman-teman sambil menunggu Bu Dokter share screen, bagaimana kabarnya Kak Wulan, Kak Christine, Kak Rosmian? Suara saya jelas? Halo Kak Christine, Kak Rosmian. Oke, jelas ya? Oke, baik, tidak apa-apa ketik saja ya nanti untuk, responnya. Seperti biasa, misalnya tidak bisa untuk, menjelaskan melalui suara, boleh juga diketik ya. Jadi di sini baru hanya 3 orang nih yang baru hadir, eksklusif seperti ya, kayak private ya. Itu kalau misalnya Iya, dari kakak-kakaknya ini, Kak Rosmian, Kak Ulan, dan juga Kak Christine ini aktif untuk bertanya atau seperti apa, boleh ya. Ini seperti private ya, bimbingannya. Oke, mungkin dari saya itu aja, Bu Dokter. Mungkin dari Bu Dokter ada, eee, kata-kata awal untuk penyemangat untuk teman-teman yang sudah hadir? Atau kita langsung oke. masuk ke soal Iya, yang dijelaskan? langsung masuk aja ke soal, Langsung Mas. masuk aja. Oke, baik, dipersilakan Bu Dokter untuk kita next ke soal yang pertama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Eh, Dokter. Yuk, kita mulai saja langsung ke soal nomor 1 ya. Baik. Oke. Baik, berikut soal nomor satu, Kak Rosmian, Kak Wulan, dan juga Kak Christine, sekiranya bisa menjawab, silakan menjawab di kolom chat ya. Seperti biasa, saya akan timer 1 menit. Baik, waktunya sudah habis, dipersilakan untuk teman-teman menjawab untuk soal kita yang pertama. Wah, ini sudah bertambah, Kak Herwati. Mohon izin ya, ini sepertinya bimbel eksklusif nih, seperti private. Aduh, balik lagi ya. Karena banyak sekali nih teman-teman yang nggak bisa hadir untuk, bimbingan, ya mereka belajar lewat soft file dan juga rekaman. Dipersilakan untuk Kak Rosmian, Kak Wulan, Kak Christine, Kak Hermawati untuk menjawab. Sudah saya nyalakan ya kolom chat-nya. Ayo, untuk soal kita yang pertama. Ayo Kak Rosmian, Kak Wulan, Kak Christine, Kak Herawati yang sudah hadir. Ayo, menjawab dulu nih, baru nanti dibahas sama Bu Dokter Diana. Wah, sepertinya izin Bu Dokter. Sebenarnya teman-teman di sini lagi dinas malam nih Bu Dokter, jadi tidak bisa untuk menjawab Bu Dokter. Oke, mungkin langsung dijelaskan saja kali ya Bu Dokter ya, untuk Oh soal yang pertama. ya,
Baik, Oke, silakan Bu Dokter. eh, oke, saya akan jelaskan. Jadi, eh, kalau kita melihat soal uji kompetensi seperti ini, kita lihat pertanyaannya ya. Jadi, pertanyaannya masalah keperawatan utama pada kasus ini ya. Dari sini kemudian kita baru melihat pada vignetnya. Jadi pada soal itu kita lihat ibu ini hamil dengan usia kehamilan 28 minggu. Kemudian ada keluhan nyeri kepala dan pandangan mata kabur. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, ada keluhan subjektif nyeri kepala dan pandangan mata kabur, kita mulai berpikir bahwa kemungkinan ibu ini mengalami preeklamsi. Dan tanda dari preeklamsi adalah peningkatan tekanan darah, kemudian adanya protein uri dan odim. Nah, pasti kemudian kita lakukan pemeriksaan ya. Hasil pemeriksaannya ini tekanan darahnya naik 165/100. Kemudian data yang lain protein urinya positif 2, tanpa odim pada kelopak mata ya, sampai kelopak matanya sudah odim dan ekstremitas. Sementara DJJ bayinya masih aman. Jadi datanya adalah tekanan darah lebih dari 140/80, berarti dia sudah masuk preeklamsi. Kemudian batasannya preeklamsi sampai 160, kemudian di atas 160 berarti dia sudah masuk preeklamsi berat. Apalagi ditunjang dengan keluhan nyeri kepala dan pandangan mata kabur. Jadi kalau sudah ada keluhan subjektif berarti sudah masuk pada preeklamsi berat ya. Tidak ada namanya preeklamsi ringan lagi ya. Jadi yang ada hanya preeklamsi dan preeklamsi berat. Kemudian didukung adanya protein uri dan adanya odim. Jadi pasti sudah masuk ke preeklamsi berat. Sehingga kalau kita menemui seperti ini, yang menjadi masalah utama adalah ibu ini berisiko jatuh ke keadaan eklamsi. Eklamsi itu adalah preeklamsi berat ditambah dengan adanya kejang atau koma. Sehingga seluruh asuhan keperawatan yang kita berikan adalah mencegah terjadinya eklamsi. Di dalam dunia keperawatan, kita tidak pernah menuliskan masalah keperawatannya adalah eklamsi. Tetapi kalau dengan preeklamsi berat, untuk mencegah supaya tidak sampai terjadi preeklamsi adalah kita cegah jangan sampai ibu itu mengalami kejang. Karena masalah keperawatan yang utama pada ibu adalah risiko cedera dalam bentuk kejang. Jadi sebagai jawaban dari pertanyaan ini adalah D, risiko cedera dalam bentuk kejang. Kalau nyeri, walaupun ada nyeri kepala, ada mata kabur, kemudian ada peningkatan tekanan darah, ini bukan diagnosa keperawatan yang utama. Ya, semua diagnosa keperawatan utama pada pasien dengan preeklamsi adalah risiko eklamsi yang di dalam bahasa masalah keperawatan adalah risiko terjadinya cedera atau kejang. Ini yang paling mengancam nyawa. Jadi ini yang paling utama diagnosa keperawatannya. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Bu Dokter Diana sudah menjelaskan ya. Ini sudah mulai nih muncul satu persatu Bu Dokter. Ya, sepertinya memang lagi sibuk-sibuknya nih di bulan-bulan ini ya. Disibukkan oleh kegiatan di luar, disibukkan juga oleh kegiatan bimbingannya ya. Oke, baik, ini sudah dijelaskan ya teman-teman untuk soal yang pertama. Jadi ya, sekiranya balik lagi untuk teman-teman yang berhalangan hadir, jadi nanti saya akan kirimkan untuk softfile dan juga rekaman Zoom-nya ya. Untuk soal pertama ini sudah dilewati, sudah, dibahas juga oleh Bu Dokter, jadi kita lanjut ya ke soal nomor 2. Tetapi sebelum, saya lanjut ke soal nomor 2, saya mau tanya dulu nih untuk teman-teman yang hadir, apakah bisa merespon saya? Boleh di chat, boleh juga melalui suara. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Bang. Oke, jelas ya? Maaf Dok, baru gabung. Oke, oke, baik ya, seperti biasa ya, nanti, mohon untuk dikerjakan untuk soalnya supaya nanti dari Bu Dokter juga bisa tahu
untuk teman-teman yang sudah hadir ini sudah sampai mana untuk mengerjakan soal-soal uji kompetensi ya. Oke. Baik, kita lanjut Bu Dokter untuk soal nomor 2, Bu Dokter. Oke, lanjut soal nomor 2 ya. Silakan teman-teman untuk mengerjakan soal nomor 2, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Saya nyalakan kolom chatnya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu, teman-teman yang sudah mendapatkan jawabannya diketik saja di kolom chat, ya. Ini seperti bimbingan eksklusif ya. Hanya beberapa orang aja yang hadir, tidak jadi masalah. Jadi ini makin apa ya? Makin bisa menyimak ya untuk belajarnya makin bisa aktif seharusnya untuk bertanya ke dosennya ya. Dari Kak Matius, D, Dodol, dan juga Kak Nasti, Dahlia, jawabannya C. Untuk teman-teman yang lain, ada juga dari Kak Haryanto, jawabannya C. Oke, mungkin perwakilannya ada yang bisa menjelaskan untuk jawaban C atau D? Dipersilakan. Boleh juga diketik atau menyalakan mikrofonnya juga boleh. Yang sudah menjawab nih, Kak Matius, Kak Haryanto, Kak Nasti, mungkin bisa menjelaskan? Ayo, ada tidak yang bisa menjelaskan? Wah, sepertinya lagi dinas malam semua ya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Ada yang bisa menjawab lagi? Sambil menunggu? Tidak ada yang menjawab lagi? Oke, baik. Mungkin dari Bu Dokter Diana bisa langsung menjelaskan, Bu Dokter Diana, untuk soal kita nomor 2, Bu Dokter. Oke, eh saya jelaskan untuk yang soal nomor 2 ya. Ini soal etik ya. Eh jadi ada seorang ibu G2 P1001 hamil 38 minggu ya. Kita lihat dulu lead-in-nya seperti apa. Tindakan apakah, jadi tindakan ini ya, yang harus dilakukan perawat dalam menghadapi kasus ini. Jadi nanti yang kita pilih adalah yang tindakan keperawatan. Oke, ibu ini hamil 38 minggu, sudah ada tanda-tanda persalinan. Eh, ketika dilakukan pemeriksaan dalam, jadi didapatkan pembukaan serviknya ini baru 3. Jadi baru 3 itu berarti masih lama lah kalau misalnya untuk bersalin. Kemudian ketubannya sudah pecah, masalahnya di sini ketubannya sudah pecah. Padahal pembukaannya baru 3. DJJ-nya 150 kali per menit ini masih dalam batas aman. Tetapi kalau misalnya tidak segera ditangani, pasti DJJ-nya nanti akan memburuk ya. Kemudian ibu ini dianjurkan untuk SC tapi menolak karena dia merasa masih kuat. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai perawat untuk melindungi hak pasien ini ya? Jadi kalau misalnya kita melihat seperti ini, eh, dengan keadaan ibu seperti ini memang seharusnya ibu itu dilakukan SC baik untuk ibu maupun untuk janinnya ya. Jadi untuk keselamatan ibu dan janin karena ketubannya sudah pecah ini sangat berbahaya karena bisa berisiko terjadinya infeksi baik pada ibu maupun pada janin. Sehingga kalau misalnya kita ketemu kasus seperti ini, kita tidak boleh langsung memaksa ibu untuk tanda tangan persetujuan SC. Tidak boleh dilakukan seperti itu karena
ini tidak etis ya, jadi melanggar etik. Kemudian menjelaskan prosedur operasi untuk mengurangi kecemasan ibu. Belum tentu dengan memberikan penjelasan tentang prosedur operasi, maka cemas ibu akan berkurang karena ada kemungkinan ketika ibu itu dijelaskan tentang prosedur operasi justru akan menambah kecemasan ibu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan pada ibu dan keluarganya tujuan dari SC. Jadi kalau misalnya ibu dan keluarga itu dijelaskan tentang tujuan SC yang akhirnya nanti untuk menyelamatkan ibu dan janin, harapannya ibu ini menjadi kooperatif dan ibu mau dilakukan tindakan SC. Ya, ini jawabannya. Kalau tentang keadaan janinnya, sementara ini janinnya masih tidak bermasalah ya. Jadi tidak hanya janin saja yang perlu diselamatkan dalam hal ini, ibu juga harus dicegah jangan sampai terjadi komplikasi. Kemudian menyiapkan surat persetujuan SC, jawaban ini betul, tetapi yang lebih penting yang harus dilakukan pada awal dari sebelum SC itu dilakukan adalah penjelasan dulu sebelum kita menyiapkan surat persetujuan SC. Jadi tahapannya harus dijelaskan dulu tujuannya, baru kalau ibu itu setuju, keluarganya setuju, baru kita siapkan surat persetujuan SC. Itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Diana atas penjelasannya. Alhamdulillah ya, dari Kak Nasti dan juga Kak Rasmian, Kak Haryanto juga jawabannya sudah tepat ya. Untuk Kak Matius mungkin kurang tepat, lagi nggak fokus mungkin ya. Oke, difokuskan kembali supaya bisa Oh jawabannya iya. lebih tepat. Ini ada jawaban karena DJJ bayinya Bu sudah di atas normal. Kalau DJJ normal itu 120 sampai 160. Jadi kalau 150 itu masih dalam batas normal, belum di atas normal ya. Itu. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bu Dr. Diana. Bagaimana Kak Matius? Apakah sudah bisa dipahami? Untuk teman-teman yang lain juga sudah bisa paham ya dengan penjelasan dari Bu Siap, Mas. Dokter? Oke, Paham. baik. Kita lanjut Bu Dokter untuk ke soal nomor 3. Ya. Oke, soal nomor 3. Nomor 3. Oke. Silakan untuk teman-teman Bapak Ibu untuk mengerjakan soal nomor 3 waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah habis untuk waktunya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu, teman-teman. Tinggal diketik saja untuk jawabannya. Pak. Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryanto. Jawabannya E ya. Kak Ines juga E. Mungkin ada yang bisa menjelaskan untuk soal kita nomor 3? Mungkin Kak Ines bisa menjelaskan Kak Ines untuk soal nomor 3? Ya, saya coba Mas. Silakan. Pengkajian selanjutnya untuk kasus pasien di atas, seorang perempuan usia 26 tahun, G2 P1 A1 kali ini ya, atau A0, hamil 38 minggu datang ke klinik Kia Puskesmas dengan keluhan nyeri kepala dan gangguan penglihatan. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 150/100, suhu 37, frekuensi nadi 84, frekuensi napas 22, terdapat odema pada kedua kaki. Nah,
yang paling tepat pengkajian kita ambil di sini adalah pemeriksaan laboratorium protein urin karena apa? Terdapat bengkak, terus tekanan darah 150/100. Jadi ini data objektif yang bisa kita lakukan, makanya yang kita lihat data objektifnya, makanya kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau pemeriksaan HB, di sini tidak ada data objektif yang untuk memungkinkan, begitu juga dengan pemeriksaan uterus dan lochea serta darah lengkap. Demikian, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya ya, Karines. Mantap nih ya. Sudah dijabarkan dari A sampai E. Baik, Bu Dokter Diana, mungkin bisa langsung jelaskan, Bu Dokter, untuk soal kita nomor 3, Bu Dokter. Oke, semuanya sudah betul jawabannya ya. Jadi kalau kita melihat ini kan pertanyaannya pengkajian selanjutnya. Jadi kan kalau misalnya pengkajian selanjutnya ini artinya sudah ada pengkajian yang dilakukan. Kemudian kita berpikir kalau data itu sudah muncul ini kira-kira diagnosenya sebenarnya apa, sehingga kita perlu melakukan kegiatan untuk mengkaji, untuk melengkapi data untuk menegakkan diagnosa keperawatan dan diagnosa medis ya. Oke, kalau kita lihat datanya ini kan ibu ini hamil 38 minggu. Kemudian ada keluhan nyeri kepala dan gangguan penglihatan. Seperti tadi pada soal sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa ketika kita lihat ibu itu hamil di atas 28 minggu, kemudian ada keluhan nyeri kepala dan gangguan penglihatan, kita mulai berpikir bahwa kemungkinan ibu ini mengalami preeklamsi. Ya. Kalau sudah ada nyeri kepala dan gangguan penglihatan, berarti preeklamsinya sudah preeklamsi berat. Seandainya ibu itu memang preeklamsi ya. Kemudian kita perlu ingat bahwa untuk menegakkan diagnosa preeklamsi itu harus ada data peningkatan tekanan darah. Itu yang wajib ada. Kalau nggak ada peningkatan tekanan darah, walaupun ibu itu nyeri kepala dan gangguan penglihatan, tidak bisa didiagnosa sebagai preeklamsi. Kemudian data lain yang mendukung, jadi ini ternyata kita dapatkan juga tekanan darahnya sudah di atas 140 ya. Kalau di atas 140 sampai dengan 160 ibu ini masuk kategori preeklamsi, tapi kalau sudah di atas 160 masuk preeklamsi berat. Nah, untuk menegakkan diagnosa benar-benar ibu ini preeklamsi, maka selain pemeriksaan tekanan darah, harus ada tanda adanya ODIM, dan berikutnya adalah protein uri. Dari sini kan kita sudah mendapatkan tanda-tanda vitalnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, sudah terdapat ODIM pada kedua kaki. Sehingga pengkajian lanjutan adalah melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui adanya protein di dalam urin. Sehingga ini adalah jawabannya. Pemeriksaan HB pada ibu apakah perlu? Perlu. Semua ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan HB karena untuk tahu ibu ini anemi atau tidak. Tetapi pemeriksaan HB tidak ada hubungannya dengan diagnosa yang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan OD. Melakukan pemeriksaan uterus apakah harus dilakukan? Harus dilakukan karena semua ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri. Apakah harus dilakukan pemeriksaan lochea? Tidak, karena lochea hanya ada pada ibu postpartum. Sementara ibu ini masih hamil sehingga tidak ada lochea. Apakah perlu pemeriksaan darah lengkap? Bila ada indikasi. Saat ini belum ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Sehingga jawabannya adalah pemeriksaan laboratorium berupa protein di dalam urin. Itu jawabannya, Mas. Betul berarti ya yang disampaikan sama siapa tadi? Bunda Rines. Mbak. Mbak Rines. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Diana, Bu Dokter Diana untuk penjelasannya. Ya, ini wah mantap nih ya. Berarti teman-teman di sini sudah matang nih untuk menganalisanya. Ya, karena mayoritas jawabannya sudah tepat semua. Dan juga analisisnya juga sudah mulai
mahir. Oke, baik. Izin Ibu, mungkin kita langsung lanjut saja untuk soal nomor 4. Karena di sini teman-teman sudah tepat semua Ibu jawabannya. Nah, berikut untuk soal nomor 4 bisa langsung dikerjakan, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, sudah habis untuk waktunya. Saya nyalakan kolom chatnya dan juga suaranya. Dipersilakan untuk bunda-bunda, teman-teman, bapak-bapak, untuk menjawab soal nomor 4. Di sini Kak Nasti, waduh, langsung menjawab D. Kak Matius juga nggak mau kalah. Jawabannya D. Untuk soal nomor 4, kira-kira apakah D. ada Trauma. opsi yang lain? Oke, terima kasih Pak Haryanto. Jawabannya juga D. Distres janin, trauma. Karosmian, D juga. Ayo, untuk yang lain. Ada juga dari Kak Rines, jawabannya C. Tidak apa-apa ya. Seperti bimbingan-bimbingan pada minggu-minggu yang lalu mungkin ya, kalau misalnya kita kilas balik, jawaban yang paling banyak ini belum tentu benar. Jadi tidak apa-apa, semisal jawabannya ini berbeda dari peserta yang lain. Ya. Oke, apakah ada lagi yang mau menjawab? Ini belum terlihat nih, dari Kak siapa aja yang belum terlihat nih ya. Kak Istia, Kak Herwati, Kak Puji Lestari, Cie, bela Kak Rines. Nggak seperti itu. Kak Nasti ini bisa aja Kak Nasti. Enggak ya, ini kita kilas balik aja kok. Kayak bimbingan pada bulan-bulan kemarin gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada yang bisa menjelaskan untuk teman-teman? Mungkin yang apa tadi yang paling banyak ya? Yang D mungkin, ada yang bisa menjelaskan? Kak Nasti, mungkin bisa menjelaskan Kak Nasti untuk soal nomor 4? Untuk jawaban D? Karena paling banyak nih jawabannya. Lanjut Mas? Oke, baik. Izin Ibu Dokter, mungkin bisa langsung dilanjut saja untuk pembahasan untuk soal nomor 4, Bu Dokter. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya. Apakah diagnosa keperawatan pada ibu? Ya, jangan terjebak. Ya, dilihat diagnosa keperawatan pada ibu. Kalau diagnosa keperawatan pada ibu, berarti untuk yang jawaban D ini sudah kita hilangkan dulu. Ini diagnosa keperawatan pada janinnya. Ya, berarti jawabannya antara A, B, C, dan E. Kemudian kita lihat. Ibu ini datang ke puskesmas dengan keluhan perdarahan ya. Perdarahan banyak per vaginam, kemudian mengatakan mules terasa 1 kali setiap 10 menit selama 10 detik. Artinya ini kalau misalnya persalinan ini belum apa ya, belum adekuat untuk adanya persalinan. Pembukaannya pasti masih sangat kecil kalau misalnya 1 kali setiap 10 menit selama 10 detik. Karena untuk kontraksi yang adekuat untuk terjadinya persalinan yang bisa membuka serviks itu setidaknya 3-4 kali setiap menit dan sekali kontraksi waktunya antara 30-40 detik ya. Jadi kalau ini belum nyeri sama sekali.
tidak teratur dan janinnya tidak aktif. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 90/60, nadinya 140, mulai naik ya nadinya. Tekanan darahnya turun karena adanya perdarahan, nadinya naik, kemudian RR-nya masih dalam batas normal, mukanya pucat, kemudian kita lihat di sini CRT-nya lebih dari 3 detik. TFU tidak ada masalah, 35 cm, dan DJJ-nya sedikit menurun, jadi kurang dari 120 kali per menit, serta tidak jelas, tetapi masih bisa kita dengarkan. Nah, pertanyaannya kan di ibu, sehingga janin nanti ada pertanyaan sendiri. Pada vagina tampak darah warnanya merah segar dan banyak. Kemungkinan ibu ini dengan plasenta previa. Oke, kalau darahnya merah segar dan banyak, biasanya plasenta previa, tetapi kita belum tahu pasti karena belum dilakukan pemeriksaan secara lengkap untuk menentukan diagnosa medis. Masih ada 3 pilihan untuk diagnosa keperawatan pada ibu. Yang pertama, nyeri berhubungan dengan proses persalinan. Belum, keluar nyerinya belum ada. Nggak ada nyeri di sini. Jadi kalau misalnya kontraksi atau baru terasa mules-mules saja itu kalau 1 kali setiap menit seperti tadi yang saya setiap 10 menit ya. Selama 10 detik itu belum terasa nyeri, hanya sekedar ada sesuatu gitu ya, mulai terasa agak keras dikit gitu. Kemudian cemas juga nggak ada keluhan cemas ya. Nyeri berhubungan dengan adanya perdarahan pervaginam juga nggak ada. Jadi ini jawaban A, B, C ini salah, D juga salah. Karena ini trauma janin dalam bentuk distres karena perdarahan ya. Bukan diagnosa ini yang dari pertanyaan ini. Jadi yang paling benar diagnosa keperawatan pada ibu adalah gangguan perfusi jaringan. Datanya jelas sekali. CRT lebih dari 3 detik. Ya. Kemudian nadinya sudah naik 140 kali per menit. Tekanan darahnya 90/60 mm Hg. Ini sudah terjadi gangguan perfusi jaringan. Kenapa terjadi gangguan perfusi jaringan? Karena adanya perdarahan pervaginam. Ini loh, perdarahannya banyak. Sehingga betul-betul ibu ini mengalami gangguan perfusi jaringan. Oke, begitu Mas. Baik, terima kasih Bu Dr. Diana untuk penjelasan soal nomor 4 ya. Seperti saya sudah bilang tadi di awal ya, sepertinya teman-teman di sini terkecoh nih dengan soal nomor 4 ya. Ralat jawabannya E. Baik Bu, paham Bu, terima kasih Bu Dokter ya. Oke, baik ya. Jadi ini untuk teman-teman, jadi jawabannya adalah yang E. Ya, jadi di sini kelihatannya masih banyak yang belum tepat ya untuk jawabannya ya. Dipelajari kembali ya untuk soal dari nomor 4 ini. Baik, mungkin kita Ya, lanjut ya, Bu Dokter, untuk ya. soal nomor 5, Bu Dokter. Saya nanggapi tulisannya Mbak Nasti. Saya bukan dokter, Mbak. Saya perawat. Saya perawat Oke. ya, sama. Kita sama-sama perawatnya. Oke, Oke, soal berikutnya. baik Ibu. Berikut soal nomor 5 bisa langsung dikerjakan, Bu, teman-teman ya, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis. Saya nyalakan kolom chatnya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman diketik saja untuk jawaban masing-masing. Kak Matius, jawabannya cendol. Sudah 1 menit. Nah, yang lainnya sepertinya tadi saya lihat lebih dari 1 menit ya. Bahkan tadi ada yang menjawab 2 menit. Kak Nasti, jawabannya A. Ini udah 2 jawaban yang berbeda. Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Tadi di soal nomor berapa tadi ya? Soal nomor 4. Mohon maaf. Soal nomor 4 itu beragam jawabannya. Nomor 2 itu sudah kompak, nomor 1 tadi juga kompak. Oke, apakah ada lagi yang mau menjawab? Ayo. Masih mikir-mikir. Wah, sudah ada lagi jawabannya. 3 opsi. Biar beragam. Biar beragam ya, jadi tidak tahu nih kira-kira mana jawaban yang benar. Kak Puji Lestari juga jawabannya E. Oke, saya mau tanya dulu nih, ada tidak yang mau menjelaskan untuk jawaban masing-masing? Dipersilakan. Ayo. Mau yang A, yang C, yang E dipersilakan. Ini sambil kita belajar untuk apa namanya? Belajar untuk public speaking-nya. Ayo. Ada tidak nih yang A, C atau yang E? Dipersilakan. Karines lagi nggak apa-apa. Kak Puji mungkin ya. Boleh, saya juga belum tahu nih suaranya Kak Puji. Kak Nasti juga boleh. Kak Matius juga boleh. Ayo, ada tidak nih yang mau menjelaskan? Pak Matius lah dulu, Pak Matius. Oh, Kak Matius nih, ditanya nih. Suaranya mana nih Kak Matius? Lagi dinas malam atau bagaimana Kak Matius? Kak Rosmian juga jawabannya E. Saya Ayo. coba yang E, Mas. Oke, dipersilakan Kak Rines. Iya, memang sih tadi bingung pilih antara C atau E. Tapi saya lebih memilih E. Kenapa? Karena sini kan data-datanya sudah mengatakan keluhan baru saja mengalami kejang dan sekarang tidak sadar. Nah, ketidaksadarannya ini kenapa? Hasil pemeriksaan kan tekanan darah 180/120. Nah, di 140 RR-nya 16, muka pucat, CRT kurang dari 3 detik. TFU 28 cm, DJJ tidak terdengar. Nah, kesadaran sudah menurun, edema pada ekstremitas dan wajah, protein urin positif 3. Nah, jadi otomatis dari data-data objektif ini dan subjektif yang kita lihat ini, berarti sudah ada gangguan pemenuhan O2 berhubung karena kejangnya tadi, karena dia sudah tidak sadar, terus DDJ juga tidak terdengar, kesadaran juga sudah menurun, tensinya itu 180/120, CRT kurang dari 3 itu, Mas, saya lihat, makanya saya pilih E. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih Kak Rines untuk penjelasannya. Ini juga dari Kak Matius, diketik ternyata ya. Eklamsi kemungkinan kejang berulang, Bu. Oke, baik. Daripada kita beropini liar ya, karena punya pemikirannya sendiri-sendiri, jadi mungkin bisa ditengahkan saja Bu Dokter Diana untuk menjelaskan soal nomor 5, Bu Dokter. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya diagnosa keperawatan utama ya pada ibu ya, pada ibu ya. Jadi jangan melihat ke janinnya, tapi kayaknya saya juga ada janin ya. Jadi jangan lihat ke janinnya dulu, pada ibu dulu. Ibu ini baru saja mengalami kejang dan sekarang tidak sadar ya. Itu ciri khasnya eklamsi. Jadi ini ibu ini dengan eklamsi kalau seperti ini ya. Kita lihat tekanan darahnya kan juga meningkat. Nah, keadaan ibu dengan tanda-tanda preeklamsi seperti yang saya sampaikan tadi, ada peningkatan tekanan darah, protein uri dan odem, kemudian mengalami kejang, bisa dilanjut koma atau kejang saja kemudian sadar, atau tanpa kejang ibu tiba-tiba koma, berarti ibu sudah masuk ke tahap eklamsi, bukan preeklamsi lagi. Jadi ibu ini
sudah kejang kemudian tidak sadar. Kalau misalnya kita dapati ibu kemudian kejang atau ibu itu tidak sadar, kalau misalnya tekanan darahnya tidak tinggi, berarti ibu ini tidak eklamsi, ya. Jadi harus ada peningkatan tekanan darah. Karena kejang itu penyebabnya banyak, tidak hanya eklamsi. Oke. Tetapi ketika kita tahu ibu ini hamil, sudah selesai kejang, sudah mengalami kejang, sekarang nggak sadar, kemudian kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, hasilnya tekanan darahnya tinggi. Nah, ini kita mikirnya, oh berarti ibu ini eklamsi. Kemudian nadinya juga meningkat, RR-nya masih dalam batas normal, mukanya pucat, CRT kurang dari 3 detik ini normal, Mbak Rines. Kalau yang tidak normal itu adalah lebih dari 3 detik. Kalau kurang dari 3 detik itu berarti tidak ada gangguan perfusi perifer. TFU-nya 28 cm karena memang tapi harusnya ini lebih ya dari 28 karena ibu ini sudah hamilnya 38 minggu. DJJ tidak terdengar, kemungkinan janinnya sudah mengalami asfiksia yang sangat berat atau bahkan sudah mati karena ibunya eklamsi. Oke, kesadaran ibu menurun, ada odem pada ekstremitas wajah dan adanya protein uri. Fix positif ibu ini eklamsi. Diagnosa pada ibu kejang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah salah karena ibu ini sekarang sudah tidak kejang. Ya, kejangnya sudah selesai. Risiko perdarahan postpartum berhubungan dengan kejang. Kejang tidak menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. Jadi kalau misalnya ibu itu pernah kejang, dia tidak berhubungan atau tidak langsung menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. Pasti ada masalah lain yang menyebabkan ibu itu perdarahan postpartum. Kemudian risiko kejang ulang. Nah, ini adalah diagnosa keperawatan yang paling berbahaya pada ibu dengan eklamsi. Setelah ibu ini kejang, maka tindakan yang kita lakukan adalah mencegah jangan sampai ibu ini kejang lagi. Karena memang pada eklamsi itu kemungkinan besar akan terjadi kejang ulang. Dan diagnosa keperawatan ini adalah diagnosa keperawatan yang paling berbahaya karena mengancam nyawa ibu. Kalau ibu sudah pernah kejang, kemudian terjadi kejang ulang, resikonya adalah kematian pada ibu. Sehingga ini yang harus dicegah. Makanya semua tindakan keperawatan kita selalu mencegah jangan sampai ibu ini terjadi kejang ulang. Trauma atau distres janin, diagnosa keperawatan ini betul, tetapi bukan yang ditanyakan. Di lead-in yang ditanyakan adalah pada ibu. Gangguan pemenuhan kebutuhan U2 berhubungan dengan kejang. Tanda untuk pemenuhan kebutuhan O2-nya terganggu itu belum bisa kita dapatkan data yang mendukung gitu ya. Jadi kalau memang tidak sadar itu salah satu penyebab tidak sadar adalah kurangnya suplai O2 di dalam otak. Tetapi pada kasus ini belum ada yang mendukung bahwa suplai O2 ke otaknya ini berkurang. Karena kalau kita melihat di perifernya ini saja masih normal. Ya, sehingga kemungkinan di otaknya belum ada masalah kekurangan O2. Sehingga untuk diagnosa yang E ini juga belum betul. Sehingga diagnosa keperawatan yang betul adalah yang C, seperti yang dituliskan oleh Pak Matius, itu alasannya betul. Baik, Oke, terima kasih Bu demikian. Dr. Diana untuk penjelasannya. Wah, alhamdulillah jika Kak Matius sudah benar ya. Untuk teman-teman yang lain masih kurang tepat jawabannya, jangan berkecil hati. Ini juga sudah dijelaskan kembali oleh Bu Dr. Diana. Ya, mungkin lagi kurang fokus aja ya. Jadi jawabannya masih keliru. Selamat untuk Kak Matius dari Kak Nasti. Karena jawabannya sudah benar di soal nomor 5. Ya, bagaimana untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami?
soal ini sudah pernah ternyata. Paham, Mas? Oke, baik. Oke, sudah paham semua, Bu Dokter. Mungkin kita bisa lanjut, Bu Dokter, untuk soal nomor 6, Bu Dokter. Oke, nomor 6. Baik, soal nomor 6 bisa langsung dikerjakan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Saya nyalakan kolom chatnya. Dipersilakan Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian yang sudah dapat jawabannya diketik saja di kolom chat Zoom. Ayo, untuk soal nomor 6. Saya belum lihat nih. Apakah posisi yang dianjurkan kepada ibu untuk mencegah cedera janin pada kasus tersebut? Waduh. Oh, posisi. Sepertinya agak kesulitan ya untuk menjawab soal nomor 6 ya. Ini sudah ada yang langsung menjawab dari Kak Nasti, jawabannya C, miring ke kiri. Ayo, untuk teman-teman yang lain, bismillah C, oke. Mantap Pak Haryanto. Bismillah, cendol. Ayo untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, dipersilakan. Mungkin masih mikir-mikir ya. Nah, ini sudah ada yang berbeda dari Kak Rines, jawabannya A. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Apakah ada lagi yang mau menjawab? Ayo, ini kelihatannya yang aktif hanya beberapa orang nih. Sisanya menyimak. Tidak apa ya, yang penting dengan apa yang sudah disampaikan oleh dosen kita, itu sudah bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua ya. Kak Rosmian jawabannya juga C. Oke, mungkin yang jawabannya C bisa memberikan tanggapannya dengan jawabannya C. Kenapa yakin sekali dengan jawaban C, miring ke kiri? Miring kiri, mohon. Bisa dijelaskan, Kak Nasti, Pak Haryanto, atau dari Kak Rosmian? Ayo. Wah, sepertinya ini soal yang agak sulit ya untuk teman-teman menjawab ya. Baik, Bu Dr. Diana, mungkin bisa langsung dijelaskan saja, Bu Dr. Diana, untuk soal kita nomor 6, Bu Dokter. Ini ada 2 pilihan opsi nih, Bu. Ada yang jawab A, ada juga yang jawab C. Kira-kira mana yang benar? Bisa langsung dijelaskan, Bu Dr. Diana. Oke, makasih. Sorry kalau saya agak ngantuk. Saya seharian tadi banyak kegiatan ya. Waduh, Kebetulan mantap. hari ini ada profesor baru di bidang keperawatan, di keperawatan medical bedah yang baru dikukuhkan hari ini. Jadi perawat nambah lagi 1 profesor. Saya hadir di acara pengukuhannya tadi di UNER, jadi dari Fakultas Ilmu Keperawatan UNER lahir lagi 1 profesor keperawatan di bidang ilmu keperawatan medical bedah, Prof. Tintin Soekartini, SKP MKes. Waduh, mantap nih, Bu ya. Doktornya dari S3 Keperawatan UI. UI. Sepertinya saya pernah mendengar namanya Ibu. Familiar Iya, sekali sepertinya, Bu, untuk iya, namanya. iya, familiar. Memang beliau terkenal Kalau untuk nggak salah waktu itu profesornya.
Baik Ibu, kalau nggak salah waktu itu juga pernah mendengar pas saat saya di Unimus kalau nggak salah. Oh ya, Iya, pas lagi acara iya, beliau juga di situ. Oke baik, nah ini Bu ya. Dokter Diana nih masih semangat nih, jangan kalah semangat ya sama Bu Dokter ya. Oke. Ah, pertanyaannya adalah posisi untuk mencegah cedera janin ya. Jadi ini tujuannya adalah mencegah cedera janin. Oke. Kita lihat ibu ini kan sudah hamil 37 minggu ya. 37 minggu itu kalau posisinya tidurnya terlentang, maka pembesaran uterus itu akan menyebabkan penekanan pada vena cava inferior. Jadi di belakangnya uterus, di samping kanan dari tulang belakang kita, itu ada yang namanya vena cava inferior. Kalau misalnya ibu hamil itu tidur terlentang, maka vena cava inferior ini akan ketekan oleh uterus. Kalau misalnya vena cava inferior ini ditekan oleh uterus, maka aliran darah yang berasal dari vena-vena yang ada di tubuh bagian bawah, jadi mulai dari pinggang ke bawah, yang harusnya dimasukkan kembali ke dalam eh, jantung akan terganggu ya, karena vena cava inferiornya menyempit karena adanya tekanan dari uterus. Sehingga pada ibu yang hamil, terutama yang sudah masuk trimester 3, harapannya ibu itu tidak tidur terlentang. Nah, ibu ini seharusnya miring, gitu, supaya tidak menekan vena cava inferior tadi. Apalagi bila ibu ini dengan preeklamsi ya. Kalau dari data ini kan ibu ini sama seperti soal-soal saya yang tadi bahwa ibu ini sedang dalam keadaan preeklamsi. Preeklamsi itu juga terjadi masalah pada pembuluh darah. Dan sangat gampang sekali vena cava inferior itu ketekan oleh pembesaran uterus. Padahal ibu ini juga sudah mendapatkan MGSO4. Tetapi kan pemberian obat ini tidak akan mempengaruhi, bukan berarti kemudian pembuluh darahnya akan bebas gitu, enggak juga. Jadi masih banyak pengaruh dari uterus ini untuk menekan vena cava inferior. Nah, sehingga kalau kita pilihannya seperti ini, posisi-posisi yang terlentang itu tidak boleh. Jadi Trendelenburg itu terlentang enggak ya pasiennya? Ini tidak dianjurkan. Posisi semivoller lebih banyak ke arah terlentang dibandingkan dengan ke arah duduknya. Jadi kalau duduk sih tidak masalah sebenarnya. Kalau ibu itu duduk, ibu itu boleh. Jadi tidak menekan vena cava inferior. Tapi kalau ibu ini semivoller, berarti dia masih ada resiko terjadi penekanan pada vena cava inferior. Posisi ini tidak dianjurkan. Kemudian miring kiri ini adalah posisi yang paling betul karena vena cava inferior itu berada di sebelah kanan tulang belakang. Sehingga ibu diharapkan miringnya ke kiri supaya tidak menekan vena cava inferior. Apakah kalau miring ke kanan itu menekan? Ada kemungkinan menekan. Kalau ibu itu capek miring ke kiri boleh miring ke kanan. Miring ke kanan itu lebih baik daripada terlentang karena kalau miring ke kanan risiko penekanan pada vena cava inferior lebih kecil, tetapi tidak boleh terlalu lama miring kanannya. Balik lagi ke miring kiri. Kasihan ibu itu capek pasti ya. Jadi ibu hamil itu enggak enak, Mas. Kemudian supin itu juga masih ada penekanan. Jadi supin ini juga tidak apalagi supin kan jelas lentang gitu ya. Ini tidak dianjurkan dan voller juga begitu karena masih ada tekanan pada vena cava inferior. Sehingga jawaban untuk kasus ini adalah ibu diharapkan posisi miring ke kiri. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter Diana atas penjelasannya. Selamat untuk teman-teman ya yang sudah tepat untuk jawabannya. Menjawab jawaban C, miring kiri ya. Banyak ya. Yang Ya Bu, sudah betul banyak ya. ya Bu, sudah banyak Bu yang sudah betul ya.
Oke, bagaimana untuk teman-teman yang masih kurang tepat dengan jawabannya? Apakah sudah bisa dipahami? Ore enggak benar. Oke, mungkin lagi kurang fokus aja ya, Karines ya. Oke, kelihatannya ini masih, untuk teman-teman sudah banyak nih, Bu, yang sudah bisa dipahami karena kelihatannya di sini, jawabannya itu sudah rata-rata benar semua, Ibu. Nanti kita lanjut, Ibu, untuk, ke soal nomor 7. 7 ya. Baik. Masih pakai soal nomor 7 ya? Saya kira sudah habis. Oke. Oke, baik. Dipersilakan untuk Bapak Ibu mengajukan soal nomor 7. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Saya nyalakan kolom chatnya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu menjawab soal nomor 7. Oke, Pak Arianto langsung menjawab B. Ayo, siapa lagi? Karines jawabannya A. Siapa lagi? Kanasti jawabannya D. Waduh, ini jawaban awal sudah berbeda. 3 opsi, B, D, dan juga A. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Kak Puji Lestari, jawabannya A. Ayo yang lain. Kak Ulan, Kak Yulia, Pak Purwanto, Pak Parjono, Kak Nurlita, Kak siapa lagi dia? Kak Anistia, Kak Herwati. Ya, dipersilakan untuk menjawab, ayo. A juga yang menjawab. Oke, dipersilakan untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ingin menjelaskan untuk soal kita nomor 7, soal terakhir. Ayo, minimal ada satu nih yang menjelaskan. Yang mana saja boleh, mau yang A boleh, yang D boleh, yang B boleh. Ayo, ada tidak nih yang mau menjelaskan? Oh, mic-nya ya? Saya lupa. Saya minta menjelaskan mic-nya lupa saya nyalakan. Oke, dipersilakan. Sudah saya nyalakan mic-nya. Saya aja kurang fokus sepertinya ya. Sama Mas, kurang fokus semua. Musim kemarau pada pilek. Oke, dipersilakan Karines. Baik Mas, ini apakah pemeriksaan selanjutnya yang akan dilaksanakan berdasarkan kasus di atas? Seorang perempuan umur 27 tahun, G2, P1, A0, kehamilan 38 minggu, sedang berkunjung ke klinik kandungan. Pada pemeriksaan Leopold didapatkan data tinggi fundus uteri setinggi Proteus Sipodeus. Pada daerah fundus teraba bokong, punggung kanan, persentase kepala belum masuk PAP. Nah, selanjutnya yang akan dilakukan adalah saya pilih melakukan pemeriksaan DJJ karena apa? Punggung kan sudah teraba punggung kanan. Walaupun misalnya kepala belum masuk PAP, terus bokong juga udah teraba. Jadi kita hal yang selanjutnya adalah pemeriksaan DJJ. Habis itu nanti baru kita laksanakan selanjutnya seperti pemeriksaan dalam, terus menilai kontraksi uterus. Habis dari sini kita memang biasanya melakukan pemeriksaan DJJ, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Karines sudah menjelaskan ya. Wah, ini karena sih tiba-tiba ralat ya. Jawabannya jadi A. Oke, dipersilakan Bu Dokter Diana untuk menjelaskan soal nomor 7, Bu Dokter. Kayaknya sudah ada penjelasannya tadi ya. Sudah dijelaskan sama Karines ya, Pak? Oke, Bu. ini adalah apa ya, prosedur pemeriksaan kehamilan ya. Jadi kalau melakukan pemeriksaan fisik apapun
itu selesaikan pada satu bagian, mulai inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi gitu ya, baru ke bagian berikutnya. Nah, kebetulan di dalam kasus ini kita melakukan pemeriksaan kehamilan ya. Jadi pemeriksaan selanjutnya apa? Kalau kita sudah melakukan pemeriksaan seperti yang ada di dalam kasus kan gitu ya. Jadi di kasus ini kita melakukan pemeriksaan di abdomen, melakukan pemeriksaan kehamilan dengan melakukan teknik Leopold ya. Pemeriksaan Leopold itu adalah untuk mengetahui isi yang ada di dalam uterus ya, tetapi kita bisa melakukan pemeriksaannya melalui abdomen. Jadi walaupun yang diperiksa adalah yang di dalam uterus, tapi bisa lewat abdomen. Itu ditemukan sama Mr. Leopold ini ya. Jadi pada Leopold ini kita melakukan pemeriksaan itu, datanya sudah mulai dari pemeriksaan tinggi fundus uteri, kemudian sudah ada hasilnya, terus di fundus sudah kita temukan ini gitu ya. Kita sudah dapat posisi bayi, bagian bokongnya di mana, kepala di mana gitu ya, punggungnya ada di kanan, kemudian kepala ada di bawah tapi belum masuk PAP. Sudah Leopold 1, 2, 3, 4 sampai 3 sudah kita lakukan. Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian apa dari janin yang ada di fundus. Sudah ketemu uterusnya setinggi prosesus sipoidius ya. Kemudian yang ada di fundus adalah bokong. Ini Leopold 1. Sudah ketemu. Leopold 2 untuk menentukan letak punggung. Ternyata punggungnya punggung kanan. Leopold 3 kita tentukan apa yang menjadi bagian terendah dari janin. Ketemunya kepala. Tetapi belum masuk PAP karena memang Leopold 3 itu untuk menentukan apa yang menjadi bagian terendah dari janin dan sudah masuk PAP atau belum. Ternyata hasilnya belum masuk PAP. Ketika belum masuk PAP, tidak perlu kita lakukan Leopold 4. Kalau sudah masuk PAP, baru kita lanjutkan ke Leopold 4. Nah, ketika kita sudah menemukan sampai dengan Leopold 3, maka pemeriksaan selanjutnya apa? Kan kita sudah dapat data ini, sehingga yang kita lakukan sekarang adalah kita mendengarkan denyut jantung janin ya. Karena sudah ketemu posisi janinnya, punggungnya di mana, kepalanya di mana. Tinggal kita mencari posisi untuk mendengarkan denyut jantung janin. Denyut jantung janin itu kita bisa dengarkan pada daerah punggung dekat kepala. Kan ketemu sudah punggungnya di kanan, kepalanya di bawah. Sehingga kita mencarinya di abdomen ibu bagian bawah sebelah kanan. Nah ini, jadi pemeriksaan selanjutnya adalah lanjut ke pemeriksaan DJJ. Bukannya pemeriksaan TTV, Bu. Pemeriksaan TTV dilakukan sebelum kita melakukan pemeriksaan pada abdomen. Jadi begitu ibu itu kita persilahkan untuk tidur, mau dilakukan pemeriksaan lanjutan mulai head to toe, kita lakukan TTV dulu. Kemudian apakah tidak dilakukan menilai kontraksi uterus? Kan sudah ada di sudah kita lakukan palpasi gitu ya. Kemudian ini kan lanjutannya sama-sama palpasinya kan kontraksi uterus. Belum ada keluhan ibu merasakan adanya kontraksi. Kalau seandainya ada kontraksi, maka ketika kita melakukan pemeriksaan Leopold 1 sampai dengan Leopold 3, itu kita sudah bisa merasakan adanya kontraksi. Sehingga kalau dari hasil pemeriksaan tadi itu ibu belum mengeluh adanya kontraksi, ya kita pastinya tidak sampai melakukan pemeriksaan adanya kontraksi uterus. Kalau yang D, pastikan kembali posisi janin. Kan kita sudah tahu pasti tadi. Jadi begitu kita melakukan Leopold 1, itu kita sudah, oh di fundus ini
sepertinya bokong. Memastikannya di mana? Di lopo 3, mencari apa yang menjadi bagian terendah dari janin. Kalau di Leopold 1 tadi kita nemukan yang di fundus itu bokong, kita yakinkan ketika kita melakukan Leopold 3 bahwa bagian terendahnya adalah kepala. Dan itu sudah dilakukan. Kemudian, kan setelah ini kita melihat pemeriksaan dalam gitu misalnya. Benar enggak ibu ini tidak ada pembukaan? Atau mungkin sudah ada pembukaan? Nah, pemeriksaan dalam itu hanya dilakukan kalau ada indikasi. Selama ibu hamil itu tidak ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan dalam, sebaiknya pemeriksaan dalam ini dihindari. Jadi kalau misalnya ibu bilang, saya tidak ada rasa sakit, tetapi saya merasa bahwa air ketuban saya itu ngalir, misalnya begitu. Berarti kan kemungkinan ketubannya pecah, sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan menggunakan kertas lakmus misalnya. Berarti agak kita masukkan lagi ke dalam vaginanya untuk tahu benar itu ketuban atau air kencing. Atau misalnya itu ibu itu bilang, saya sudah mengalami mules-mules atau kontraksi, gitu. Tapi kan nggak mungkin ibu mengatakan kontraksi ya. Sudah sejak tadi malam dengan frekuensi misalnya 3 kali setiap 10 menit dan setiap kali kontraksi sekian detik misalnya. Atau saya merasakan nyeri sekali perut saya itu. Sudah sering adanya kencang-kencang, sudah sering mules gitu ya. Dengan menyebabkan nyeri. Oh berarti ibu ini ada tanda-tanda persalinan. Coba sih saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui berapa pembukaannya. Itu boleh kita lakukan pemeriksaan dalam. Tetapi bila indikasi melakukan pemeriksaan dalam itu tidak ada, kita tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Sehingga tadi sudah betul, jawabannya adalah A. Baik, Mas. terima kasih Bu Dr. Diana atas penjelasannya. Wah, mantap nih ya. Untuk teman-teman di sini juga sudah tepat untuk jawabannya. Ya, ini juga sudah dijelaskan juga oleh Bu Dr. Diana. Bagaimana untuk teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7, soal kita yang terakhir? Oke, baik, sudah dipahami semua ya. Izin mungkin untuk Bu Dr. Diana, sekiranya Bu Dokter untuk closing statement nih Bu, supaya teman-teman di sini bisa lebih semangat lagi untuk meraih predikat kompetennya Ibu. Oke, terima kasih Mas. Saya yakin bahwa semua teman-teman pasti kompeten. Amin. Untuk menunjukkan bahwa saudara kompeten, itu harus lulus dalam uji kompetensi. Bagaimana caranya supaya bisa lulus uji kompetensi? Semakin sering kita belajar soal-soal uji kompetensi, maka kemungkinan untuk bisa menjawab soal-soal uji kompetensi semakin besar. Ya, saya yakin saudara semua pasti bisa kompeten. Terima kasih, Mas. Baik. Selamat malam. Saya akhiri sampai di sini ya. Baik, Ibu, dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Diana atas ilmu yang diberikan. Juga terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah menghadiri untuk kegiatan pada malam hari ini. Ya, tetap semangat untuk meraih predikat kompetennya. Jangan sia-siakan untuk waktu yang sudah diberikan, untuk waktu yang sudah berjalan. Ya, mungkin masih ada beberapa lama lagi untuk teman-teman uji kompetensi, jangan sia-siakan waktunya. Ya, tetap belajar, tetap semangat untuk meraih predikat kompetennya. Izin di sini saya juga mengirimkan link absensinya, jadi dipersilakan sebelum live isi terlebih dahulu untuk link absensinya, baru nanti live dari Zoom-nya. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk kegiatan pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat kembali teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk live ya, Bapak Ibu.